Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Maba'ad, kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dalam keadaan insyaallah sehat-sehat saja ya. Amin. Selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Mudah-mudahan kita semua para pendengar dan pemirsa dimanapun ada berada, semoga diberikan syafaat oleh baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah besok di hari Yaumul Qiyamah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kajian sore kali ini ya, narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Habib, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Panas-panas. Masya Allah. Semalam hujan terus kan. Iya. Cuaca Ya. tidak menentu ini. Betul dan harus kita syukuri Habib, karena semuanya itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit ya. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas beribadah dengan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kaum muslimin pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kitab Nashaikhud Diniyah. Insyaallah tema yang akan dikaji pada sore kali ini yaitu tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ini tema yang sangat menarik dan bahkan masih jauh ya. Ya, masih jauh, tapi angan-angan agar kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Oke, silakan ya kaum muslimin yang ingin bertanya nanti di materi kajian sore kali ini bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 33670.000 atau langsung saja lewat via teleponnya Radio Dais di 0246746352. Atau semisal dari para pendengar dan pemirsa belum bisa melalui WA atau via telepon, bisa melihat atau mendengarkan melalui live streaming FB-nya Radio Dais. Oke, langsung saja kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita, beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Dipersilakan, Mang Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian dari kitab Nashaikhud Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah taala. Setelah kemarin beliau agak lumayan panjang ya bahas soal apa? Sedekah dan zakat. Iya, betul. Dan lain sebagainya. Kemudian sekarang beliau akan mulai membahas tentang ya bulan Ramadan. Oke. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Taala mewajibkan puasa di dalamnya. Di mana puasa Ramadan termasuk salah satu dari rukun Islam kita. Ya, kemudian para ulama sebutkan bahwa itu termasuk hal yang maklum minad din bid darurah. Ya, perkara yang secara umum orang yang Islam atau mengaku Islam atau mungkin non muslim pun tahu bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Sehingga dalam fikih pun kemudian para ulama menyebutkan ya kalau ada orang yang mengingkari kewajiban tadi ya itu bermasalah nanti. Ya, terus kalau ada yang tanya, ini kan Ramadan masih lama loh ya, mending persiapan dari sekarang dari pas Betul. Kalau mepet nanti ya, gugup ini kok gini. Jadi mulai sekarang kita persiapan ya, dan juga dengan harapan semoga Allah SWT mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang mulia insyaallah. Amin ya Allah, amin. Di mana sini Al-Imam Haddad rahimahullah taala menyatakan wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai segenap saudara-saudaraku, yasaranallahu wa iyyakum lil yusra, semoga Allah taala memudahkan kami dan Anda semua untuk hal yang mudah ya. Wa jannabnal usra, kemudian juga semoga Allah taala menjauhkan kita dari hal yang sulit. Wa ghafara lana fil akhirati wal ula, juga kemudian semoga Allah SWT memberikan kita pengampunan di dunia maupun di akhirat. Anna syahra Ramadan syahrun 'azimul qadri wal manzilati 'indallahi wa 'inda rasulih. Ketahuilah bahwa ya bulan Ramadan itu ya bulan yang memiliki kadar keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah dan juga di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa huwa sayyidus syuhur. Dan Ramadan ini dinyatakan oleh Nabi sebagai pemimpin. Ya, cara Jawa iku pok-pokane bulan. Ya, jadi ketika nanti hari itu ada sayyidus syuhur Jumat. Ya, hari itu pemimpin harinya adalah hari Jumat. Maka dari sisi bulan, ya pemimpinnya para bulan adalah Ramadan. Yang disebut dengan pemimpin sini artinya memang memiliki kemuliaan yang luar biasa. Betul. Memiliki kemuliaan yang luar biasa. Sehingga di sini beliau akan menjelaskan sedikit tentang kemuliaan Ramadan, apa saja yang kemuliaan Allah Taala yang berikan di bulan Ramadan tadi. Faradallahu siyamahu 'alal muslimina wa katabahu 'alaihim. Yang dimana bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah Taala wajibkan dan tetapkan puasanya adalah sebuah kewajiban. Jadi sekali lagi di bulan Ramadan yang wajib adalah puasanya. Ya. Kalau misal tarawehnya itu hukumnya sunnah. Kemudian darus baca Qur'annya juga hukumnya sunnah. Walaupun nanti ada keterangan bahwa pahala sunnah pun dilipat gandakan oleh Allah SWT di bulan Ramadan. Tapi poinnya diingat bahwa yang wajib utamanya adalah puasanya. Ya. Sehingga jangan kemudian orang merasa wah aku Ramadan itu nek ora poso tapi ora apa lah penting aku darus. Ya padahal yang wajib poso nih bukan darusnya. Iya. Jadi kalau suruh milih lebih afdal mana? Afdalnya semuanya dijalankan. Ya puasanya dijalankan, ya darus itu melaku, ya tarawihnya juga jalan. Tapi kalau diutamakan mana? Jelas puasanya dulu karena puasa itu merupakan sebuah kewajiban. Ya faqala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana dicatat atau diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Nah, di penafsiran ayat ini para ulama menyebutkan bahwa memang puasa pada umumnya itu bukan khususiyah umat Nabi Muhammad. Betul. Ya. Jadi di umat-umat terdahulu pun juga sudah ada puasa. Betul. Tapi kemudian muncul khilaf. Apakah puasa umat terdahulu juga di bulan Ramadan atau enggak? Ya. Sebagian menyebut enggak, puasanya orang-orang dulu tidak spesifik di bulan Ramadan, tapi mereka punya kewajiban puasa. Sebagian lagi nyebut enggak, sama aja kayak kita. Ya, orang terdahulu juga nabi terdahulu juga punya syariat puasa di bulan Ramadan. Jadi ada khilaf apakah puasa yang diwajibkan oleh Allah Taala di sebelum umat Nabi Muhammad adalah puasa Ramadan atau tidak. Itu terkait dengan apa? Dengan puasa yang bukan merupakan khususiyah. Tapi kalau kita pakai pendapat bahwa puasa Ramadan ya, hanya diwajibkan atas umat Islam, berarti yang menjadi kekhususian umat Islam adalah puasa Ramadan ya, puasa bulan Ramadan. Wa fihi ya, dan dalam bulan Ramadan di dalam bulan Ramadan itu anzalallahu kitabah, Allah Taala menurunkan kitabnya yaitu Al-Qur'an. Wa ja'ala min layalihi lailatul qadri allati hiya khairum min alfi syahr. Dan juga di satu malam dari malam-malamnya bulan Ramadan Allah Ta'ala menetapkan malam tadi merupakan malam ya Al-Qadar, ya, malam yang memiliki kadar yang istimewa. Betul. Ya, yang disebutkan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Wal alfu syahr katanya Muhammad 1000 aktsaru min salas wa saminina sanah. 1000 bulan itu kalau dihitung secara tahun maka sekitar 83 tahun lebih. Ya. Kalau tidak salah ingat 83 tahun lebih 4 bulan kalau salah ingat. Maka bayangkan ada satu malam yang kalau kita melakukan sebuah kebaikan di situ, ya, maka kita mendapatkan nilai ya, kebaikan selama 83 tahun. Ya, luar biasa sekali di bawah di bulan Ramadan ini. Fata'ammal hisaba dzalik, ya, maka perhatikan hitungan 1000 bulan itu. Apa katanya Muhammad, perhatikan jangan sampai kemudian dilewatkan. Ya, 1000 bulan ini tidak semua orang nyampe di hidupnya sampai di angka 83 tahun. Ya, karena Nabi menyatakan ya umur umatku itu ya antara 60-70 lah. Yang sampai 83 tahun itu amat sangat jarang sekali. Wa tafakkar fi nafsika ayyu lailatin hadhihi laila. Kemudian renungkan ya dalam dirimu ya betapa istimewanya malam ini, malam 1000 bulan tadi. Allati syarat indallahi khairan wa afdhala min hadhil muddati tawilah. Yang kemudian menjadi ya mulia di sisi Allah yang yang kemuliaan tadi sama dengan 83 tahun lebih tadi. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya di dalam bulan tadi adalah Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia.
wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga penjelas ya dari berbagai macam ya petunjuk-petunjuk dan juga pembeda dari yang hak maupun yang batil. Tsumma qala subhanahu, kemudian Allah taala di surat lain juga menyatakan inna anzalnahu, ya sesungguhnya kami menurunkannya, ai Al-Qur'an, maksudnya adalah Al-Qur'an, fi lailatul qadar, di malam qadar ya. Di Lailah itu malam ya. Cuma sekarang bahasa Indonesia kita sering nyebut malam Lailatul Qadar. Padahal ya Lailah itu juga sudah malam ya. Ini ala kulli hal ya, tidak ada masalah karena qadar itu ya, qadar itu kemudian para ulama khilaf ya. Ada yang menyebutkan bahwa qadar itu adalah takdir. Ya. Jadi di malam itu Allah taala kemudian menyerahkan takdir manusia selama setahun kepada malaikat yang bertugas. Yang bagian ngatur yang bagian petugas rezeki, yang bagian petugas hujan, bagian petugas nyabut nyawa dan lain sebagainya, maka mendapatkan tugas selama setahun di malam Lailatul Qadar. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua menyebutkan bahwa al-qadar ini maksudnya adalah ya nilai qadar. Ya, nilai. Ya, wa ma qadarullah haqqa qadri. Nilai sini maksudnya adalah di malam ini Allah taala meninggikan nilainya ya lebih daripada 1000 bulan. Jadi nanti kalau kita baca tafsir itu ada pembahasan soal itu ya. Apakah qadar ini artinya adalah takdir atau adalah nilai, ya, nilai yang luar biasa. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan apakah engkau tahu ya apa itu lailatul qadar, sampai di akhir surat Al-Qadar ya. Fa'arrafana subhanahu ya, Allah taala memberitahu kepada kita annahu anzal qur'ana fi Ramadan, Allah di mana di bulan Ramadan Allah taala menurunkan Al-Qur'an. Tsumma annahu anzalahu fi lailatul qadri minhu bil khusus, kemudian secara khusus Allah taala nyebut bahwa di bulan Ramadan tadi tidak semua bulan ya Allah taala menurunkan Al-Qur'an, tapi spesifik di malam Lailatul Qadar itu. Wa hadzal inzal minal lauhil mahfuz ila baitil izzati minas samai dunya. Kemudian di malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana turunnya Al-Qur'an secara utuh dari Allah taala ke Baitul Izzah. Ya. Jadi ada satu tempat di langit itu disebut dengan Baitul Izzah. Ya. Kemudian dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya. Kemudian nazal Al-Qur'anu jumlatan wahidah minal lauhil ila Baitul Izzah wa nazala bihi Jibril bi amrillah ala rasulih alaihi wasallam mufarraqa. Kemudian dari Baitul Izzah Allah taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil wahyu tadi kemudian disampaikan kepada Nabi secara bertahap. Jadi para ulama itu menyatakan bahwa turunnya Al-Qur'an itu ada 3 proses. Ya, proses pertama dari Allah taala ke Lauhul Mahfuz. Ya, sebagai kalau kita sekarang mungkin nyebutnya memory base ya, atau base memorinya di Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah diambil oleh malaikat Jibril untuk kemudian disampaikan kepada Nabi secara bertahap. Ya. Dari Allah taala ke Lauhul Mahfuz jumlatan wahidah. Utuh. Ya, sekaligus. Kemudian dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah juga sekaligus. Dari Baitul Izzah melalui malaikat Jibril kemudian dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi bertahap-tahap. Kemudian ada pertanyaan, lah kenapa kok dari Lauhul Mahfuz ya sekaligus, kemudian di Baitul Izzah juga sekaligus, kok ketika disampaikan kepada Nabi kok harus ada tahapan-tahapannya, kok tidak langsung aja sekaligus aja? Ya. Disebut oleh para ulama iya supaya ayat-ayat Quran tadi turun tepat di saat sebuah kejadian, karena ada banyak ayat Quran yang ada asbab nuzulnya, ada sebab turunnya. Betul. Ya, dimana ketika kalau misalnya gini, misalnya ada sebuah kejadian sudah diajarkan sekian tahun yang lalu, ya, maka efeknya itu mungkin tidak begitu terasa. Tapi ketika kejadian tadi terjadi, kemudian ada wahyu Allah turun, ya, maka kemudian efeknya itu baru kemudian terasa yang luar biasa. Sehingga di antara hikmahnya adalah supaya ayat Quran tadi ya mengena di hati para sahabat yang bertepatan dengan kejadian yang saat itu sedang terjadi. Walaupun sekali lagi tidak semua Al-Quran itu tidak semua ayat kemudian turun ada asbabun nuzulnya ya. Tapi ada beberapa yang kemudian ada asbabun nuzulnya yang disebabkan sebuah kejadian tertentu. Ya. Fi nahwi 23 sanah ya. Di kisaran ya selama sepanjang 23 tahun. Wa hiya muddatul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun itu adalah ya jarak atau waktu penurunan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idz auhallahu ilaihi, yaitu tatkala Allah mewahyukan kepadanya
wa huwa ibnu arba'ina sanah, saat Nabi berusia 40 tahun. Wa qubidha alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi wafat, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala an thalath wa sittina sanah, saat beliau berusia 63 tahun. Jadi dari 40 ke 63 tahun. Kadzalika qala ulama al-muhaqqiqun min as-salaf wal khalaf, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dari kalangan salaf maupun kalangan khalaf. Ini sekali lagi bahwa keistimewaan pertama, ya kalau bisa kita sebut ya, keistimewaan pertama di bulan Ramadan itu adalah unzila fihil Quran. Ya, di mana Allah Ta'ala menurunkan di Ramadan itu Al-Quran, ya. Kemudian Al-Quran tadi ya disebutkan oleh para ulama, ya, turunnya dari Allah Ta'ala ke Lauhul Mahfuz sekaligus, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah juga sekaligus. Kemudian dari malaikat Jibril yang mengambilnya dari Baitul Izzah kepada Nabi dipisah-pisah, ya, dipisah-pisah sesuai dengan kadar waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian disebutkan bahwa ketika sebuah mukjizat terbesar, ya, yang sampai sekarang tantangannya pun, ya, masih ada dan tidak ada yang bisa menjawab tantangan tadi, ya, turun di sebuah bulan, maka bulan tadi pun juga menjadi ikut mulia. Iya. Ya. Makanya para ulama menyebutkan bahwa tidak ada satupun orang yang atau segala hal yang terkait dengan Al-Quran, sebuah mukjizat teragung Nabi Muhammad, kecuali orang tadi menjadi mulia. Ada satu syair saya lupa awalnya bagaimana, cuman di akhir itu disebutkan alam tara ilal jildi muqabbalan bi thaghri lamma sara jildal mushafi. Ya, apakah engkau enggak lihat, ya, betapa Al-Quran itu menaikkan derajat sesuatu sampai, ya, jilidnya, cover, ya, zaman itu yang terbuat dari kulit hewan. Iya. Itu ketika sudah jadi jilidnya Al-Quran, itu di mana-mana pun selalu dicium oleh orang-orang. Padahal ini kulit. Yeah. Ya. Yang kulit ini kalau bukan jadi jilidnya Al-Quran, ya dibuang atau jadi barang yang tidak berguna lah. Betul. Tapi karena menjadi jilidnya Al-Quran, menjadi covernya Al-Quran, maka kemudian cover tadi, kulit tadi mulia dan dicium oleh orang banyak karena keberkahan daripada Al-Quran. Iya. Ya. Kemudian beliau melanjutkan di antara kemuliaan bulan Ramadan selanjutnya adalah wa fi fadli syahri Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan Ramadhanu ila Ramadan, satu Ramadan menuju ke Ramadan lain, wal jum'atu ila jum'ah, hari Jumat menuju Jumat yang lain, was sholatu ila shalah, ya, satu salat menuju salat yang lain, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Maka jarak itu tadi, jadi dari Ramadan ke Ramadan, kemudian dari Jumat ke Jumat, dari sholat ke sholat, ada jedanya itu. Kok Anda mulai memulainya dengan puasa Ramadan, atau dengan melaksanakan sholat Jumat, atau dengan melaksanakan sholat wajib di waktu itu, terus ada waktu yang kosong, terus Anda melakukan sholat juga di selanjutnya, maka itu dinyatakan oleh Nabi mukaffirat, ya, penghapus dosa-dosa. Insyaallah. Tapi diambil-ambil oleh Nabi, idzajtuni batil kabair. Kalau memang, ya, selama jeda tadi tidak ada dosa besar yang dilakukan. Yeah. Kenapa kok begitu? Karena al-kabair, dosa besar, hanya bisa dihapus melalui proses taubat. Ya. Jadi kalau dosa-dosa kecil, ya, bisa lah dengan beberapa ibadah yang lain, termasuk diantaranya adalah dengan ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, huwa fi syahr Ramadan, terkait dengan bulan Ramadan, huwa syahrus sabr. Ramadan itu adalah bulan kesabaran, ya. Was-sabru thawabuhul jannah. Kemudian sabar itu pahalanya surga. Iya. Ya. Di hadis lain yang disebutkan di Ihya Imam Ghazali itu astagfirullahaladzim. As-sabru nisful iman. Ya, sabar itu separuh dari keimanan. Ya. Was-shaumu nisfus sabr. Ya, kemudian puasa juga separuh dari sabar. Sehingga disebutkan bahwa berarti ketika ada orang bisa berpuasa, ya, maka dia sudah melakukan separuh sabar atau seperempat daripada keimanan tadi. Kemudian di hadis ini wasabar tsawabul jannah. Ya, sabar itu balasannya jelas surga, bukan yang lain. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Orang-orang sabar itu akan mendapatkan pemenuhan pahala mereka tanpa hisab, tanpa hitungan. Ya, disebutkan ada beberapa hal itu yang Allah Ta'ala tidak pernah membatasi pahala. Ya.
Dan di antaranya adalah sabar, kemudian juga puasa. Kalau kalau sabar tadi ayat tadi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian kalau puasa disebutkan bahwa kullu amal ibni Adam dalam sebuah hadis, kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam. Semua amalnya Bani Adam, semua amalnya manusia itu sudah ada takarannya masing-masing. Illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li, di hadis kursi tadi. Karena puasa itu untukku. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan nanggung langsung pahalanya sekian. Ya. Ini kalau bahasa kita berarti ada bos nyuruh kita manggil kita terus ngomong nyuruh kita melakukan sesuatu lah. Iya. Terus bos itu bilang, "Wis, engko bayarannya aku ya, sing iku ya." Kira-kira mungkin enggak bos itu membayar dengan UMR atau di bawah UMR? Kan enggak mungkin. Iya. Apalagi ini permintaan yang khusus ya. Rahasia-rahasia bosnya lah misalnya gitu. Ya maka puasa pun juga begitu. Puasa dinyatakan oleh Allah Ta'ala asyamuli, ya puasa itu untukku dan aku nanti akan langsung membalasnya. Sehingga disebutkan bahwa di antara amalan yang tidak ada takaran pahalanya adalah puasa. Nah ini puasa umum pada sebenarnya, tapi terlebih lagi di bulan Ramadan. Kemudian waqala aidan, ya kemudian Nabi SAW juga bersabda, awwaluhu rahmah. Ya, bulan Ramadan itu awalnya adalah rahmah, wa usatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah pengampunan, wa akhiruhu 'itqu minan nar. Sementara akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Ini yang kemudian sering disalahpahami bahwa berarti kalau mau bebas dari api neraka ya berarti menghidupkan malamnya di 10 hari terakhir aja. Atau di sepertiga terakhir aja. Enggak. Ya, memang di hadis ini seakan-akan Nabi membatasi bahwa yang pertama itu isinya rahmat tok, yang tengah itu isinya pengampunan tok, yang terakhir itu isinya pembebasan dari api neraka tok. Padahal enggak. Ya, di sini mungkin bisa kita terjemahkan bahwa setiap malam, setiap pertengahan tadi, pertigaan tadi punya keistimewaan masing-masing. Tapi untuk pembebasan api neraka di hadis lain Allah Taala Nabi menyatakan ya wa inna lillahi utaqa'a minan nar wa huwa kullu lailah. Di setiap malam Allah Taala pasti membebaskan ya seorang hambanya dari api neraka. Di bulan Ramadan maksudnya ya. Bulan Ramadan. Terus di hadis lainnya Nabi menyatakan ya dan di akhir malam Ramadan ya. Di setiap malam itu ada pembebasan. Kemudian di akhir bulan Ramadan Allah Ta'ala membebaskan sebanyak yang sudah Allah bebaskan dari awal Ramadan sampai akhir itu. Ini misalnya dulu pernah sempat hitung-hitungan atau sempat bayang misalnya dari malam awal bulan Ramadan ya malam pertama Allah membebaskan 1.000 orang ya terus hari kedua 1.000, hari ketiga 1.000 sampai hari 29 misalnya terus di malam ke-30 berarti tinggal 1.000 kali 29 untuk pembebasan dari api neraka di malam yang ke-30 ya maka kemudian jangan dibayangkan berarti nek meh golek pembebasan dari neraka ya berarti di sepertiga terakhir aja enggak dari awal malam pun juga sudah bisa ya. Jangan terpaku dengan hadis ini bahwa berarti nek awal tok iku rahmat tok isine enggak ini hanya penekanan dari Nabi betapa Ramadan itu penuh dengan ya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah taala yanzuru fi awwali lailatin minhu ilal muslimin. Kemudian di hadis lain Nabi menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap awal malam Ramadan, ya malam pertama bulan Ramadan itu Allah taala memandang setiap kaum muslimin. Wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu dan siapapun yang Allah pandang di malam itu maka Allah tidak akan mengazabnya di hari kiamat kelak. Ya, ini juga menjadikan semangat bagi kita bahwa jangan cuma karena kadang-kadang kita nih itu terpaku dengan sing penting husnul khotimah. Awalnya lek ra apa sing penting husnul khotimah. Pokoknya awal Ramadan ora poso ora apa, sementing akhir Ramadan poso. Tidak begitu. Ya, karena kadang-kadang permulaan juga menjadi penentu dari akhir. Iya. Ya, maka jangan berpatokan bahwa yang penting nanti akhirnya aja, karena kita tidak tahu akhirnya kita bagaimana. Ya, maka lebih baik kita memulainya lebih dahulu, ya, kemudian berharap supaya setelah mulai tadi atau kondisi kita saat memulai itu dipertahankan oleh Allah SWT sampai di akhir bulan Ramadan. Ya. Makanya kemudian dalam tasawuf itu disebutkan kalimat itu pokoknya orang yang tidak maknanya gini, orang yang tidak memiliki permulaan
maka bagaimana dia bisa mendapatkan akhirat yang bahagia? Ya, bagaimana dia bisa mendapatkan akhir yang ya cahayanya gemerlapan kalau dia tidak memulainya dengan permulaan-permulaan tadi. Maka di awal bulan Ramadan ini Nabi juga nek bahasa kita ngiming-ngimingi, ayo awal malam ini ya jadikan waktu atau jadikan malam kita penuh dengan ibadah supaya Allah memandang kita. Yang dengan pandangan tadi ya Allah Nabi menjamin tidak akan mendapatkan azab di hari kiamat kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru lahum fi akhir lailatin minhu. Kemudian saat malam itu Allah taala memandang, kemudian di akhir malamnya Allah taala ampuni siapapun yang Allah pandang saat itu. Wa qala Jibril li Rasulih alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril juga pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man adraka Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dan tidak mendapatkan pengampunan, ab'adahullah." Allah taala berarti sedang menjauhkan dia. Terus malaikat Jibril bilang, ngomong sama Nabi, "Qul amin." Wahai Nabi, ucapkanlah amin. Terus Nabi mengucapkan amin. Itu ada satu hadis yang agak menarik kalau dibahas di waktu lain insyaallah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin. Ya al-hadis. Qultu, kemudian Imam Haddad mulai ya merapal atau menjelaskan bahwa kenapa kok ada orang dapat bulan Ramadan enggak dapat pengampunan, kok sampai didoakan jauh dari dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika litayassuri asbabil maghfirati fi Ramadan aktsaru minha fi ghairihi minasyuhur. Karena bulan Ramadan ini ada sebab-sebab yang lebih memudahkan orang untuk mendapatkan pengampunan. Ya. Sekarang kita anggaplah dari malam Lailatul Qadar aja lah. Ya. Lailatul Qadar itu satu kali, misalnya ini hitungan kasar ya, hitungan kasar. Kalau kita sholat misalnya 2 rakaat di Lailatul Qadar, ya kita berarti dapat pahala 2 rakaat selama 83 tahun. Ya. Kalau kita misalnya istighfar di malam Lailatul Qadar, berarti kita juga dapat pahala atau bernilai istighfar kita bernilai sebanyak 83 tahun. Ya. Maka betapa mudahnya dapat pahala di bulan Ramadan, kok sampai ada orang yang tidak dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya itu aneh. Ya kemudian kata yang benar itu tadi, karena banyak sebab-sebab hal-hal yang bisa orang dapatkan dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala di saat bulan Ramadan. Falaysa yuhramul maghfirata fihi illa man tafahasha iraduhu 'anillahi wa 'azuma jaramatuhu 'ala Allah taala. Maka orang-orang, katanya Madad, maka orang yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, ya terhalang dari pengampunan dari Allah, itu tidak lain adalah orang-orang yang ya keberpalingannya dari Allah sudah parah. Dan kekurang ajarannya kepada Allah SWT juga sudah amat sangat besar. Ya, kalau cara ibarat kita nih, kita misalnya punya anak atau punya anak buah, wis enak-enak iki. Misalnya target diturunkan segala macam. Kok masih enggak bisa memenuhi target? Ya aneh. Ya. Maka itu bisa kita sebagai bos mungkin bisa ngomong kurang ajar ini. Ya, target sudah diturunkan sejauh mungkin kok masih enggak memenuhi target. Maka Ramadan juga begitu. Allah Taala di Ramadan membuka segala macam pintu kebaikan. Ya. Sampai ada yang tidak bisa itu berarti aneh ini. Fastau jabal bu'da wa tarda an babillah. Orang seperti itu orang-orang yang layak untuk diusir dan jauh dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah min sukhtihi wa 'adzabihi wa jami'i bala'i. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan afiyah, ya, kebersihan dari segala macam tadi, dari marahnya Allah, murkanya Allah, dan juga dari azabnya, begitu juga dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini dua poin utama di keistimewaan bulan Ramadan, yaitu yang pertama Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, kemudian yang kedua Allah taala membuka berbagai macam pintu kebaikan di bulan Ramadan. Ya, membuka segala macam kebaikan yang dari mulai awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, di akhirnya juga aitqu minan nar, pembebasan dari api neraka, ya. Kemudian juga mukaffiratun lima bainahunna, menjadi penghapus dosa kecil dan sebagainya. Maka Ramadan itu perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang masuk bulan Ramadan keluar tidak dapat apa-apa. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Bib dia. Materi kali ini, kajian sore kali ini sangat menarik, dan materi ini seolah-olah meninabobokan kita ya kaum muslimin pendengar setia Radio Dais. Begitu
begitu banyak sekali pahala ketika kita melaksanakan perbuatan baik itu wajib maupun sunnah di bulan suci Ramadan. Oke, kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, silakan ya yang mau bertanya boleh di 0821 336 70.000 atau via teleponnya Radio Dais di 0246746352. Oke, sambil menunggu Beb dari para pendengar serta pemirsa yang bertanya ini, kita akan bincang-bincang atau interaktif di materi kajian sore kali ini. Menarik sekali ini. Kalau kita seolah-olah dalam pikiran kita ketika kita ada redaksi bahwa keistimewaan bulan Ramadan, Masya Allah, itu tentu mungkin bahkan mereka yang bodoh pun atau mereka yang miskin atau yang kaya atau yang cakep atau yang jelek pasti menginginkan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, baik itu mohon maaf, bahkan mohon maaf ada yang abnormal pun juga ketika mendengar bulan Ramadan dia juga rasa bangga. Ada hype tertentu. Ada hype tertentu. Lah, gini Beb. Kadang mohon maaf kalau kita melihat ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhiri. Orang-orang terdahulu itu berpuasa sebelum mohon maaf sebelum Islam masuk atau sebelum Islam datang atau sebelum agama Islam itu ada. Baik itu dari mohon maaf agama Buddha, agama Katolik. Setiap agama punya puasa masing-masing. Memiliki puasa kan masing-masing. Itu kan, ya. Betul. Punya cara puasa masing-masing. Betul, betul. Kadang kita berpikir, kenapa puasa itu diletakkan di bulan suci Ramadan? Padahal kalau kita melihat juga ada beberapa hadis Syahrul Rajab, Syahrullah, Syahrul Sa'ban, Syahrul Syahri, Syahrul Ramadan, Syahrul Ummati. Kenapa puasa tidak diletakkan di bulan Syahrullah, di bulan Rajab? Kadang kita ada pertanyaan seperti itu dari perbedaan agama kita kadang. Kalau mereka spesifik bulan Ramadan ya. Betul. Itu gimana, Beb? Ya, kalau pemilihannya kenapa kok bulan Ramadan? Yaitu hikmahnya Allah Taala. Masya Itu Allah, itu Allah Taala tidak menjelaskan kenapa kok saya pilih bulan Ramadan. Itu rahasia Allah. Ya, itu rahasia Allah. Betul. Tapi kalau memang mau kita ulik-ulik ya, mau kita ulik-ulik, ada ulama yang berpendapat bahwa Ramadan itu penamaan bulan Ramadan itu dari kata Ramdah. Ramdah, Ramdah itu disebutkan ya tatkala orang-orang Arab pada era itu mengalami panas yang luar biasa. Panas itu kemudian dalam bahasa Arab disebut dengan Ramdah. Sehingga kemudian bulan yang panasnya luar biasa itu disebut dengan bulan Ramadan. Kalau yang lihat dari sisi itu ya bisa jadi Allah Taala memang menempatkan puasa di bulan yang memang dikenal dengan panas untuk menambah ujiannya kepada hamba-hambanya. Karena kita aja di Indonesia misalnya yang cuman 36 derajat atau 35 kemarin kan sempat 37 atau 38 itu wes kadang-kadang bersulone rak mufakat. Betul. Ya, sementara di wilayah-wilayah Arab itu sampai 44, 45, 4 ini dan lain sebagainya, 48 dan lain sebagainya. Sehingga kemudian para ulama ya ketika menjelaskan tadi mereka menyebutkan Ramadan itu bukan hanya sisi panasnya, tapi Ramadan karena juga bertepatan dengan puasa Ramadan, maka seakan-akan ada tafaul, ada optimisme bahwa di bulan Ramadan ini saat orang melakukan puasa maka dosa-dosanya akan terbakar. Sebagaimana suasana yang panas ini membakar orang-orang saat itu hidup di bulan Ramadan itu. Itu di antara itu ya. Kalau kita bisa mau ngotak-ngatik itu ya gitu. Karena sekali lagi ini perkara yang ta'abudi. Ta'abudi itu memang ya kita diperintahkan Allah ya kita jalankan aja. Yakin aja. Kita hanya berusaha untuk mencari apa alasannya. Kemudian kalau ditanya kenapa kok diletakkannya di bulan Ramadan, kok enggak di bulan Rajab? Sementara Rajab disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah Taala. Seolah-olah lagi kayak lebih tinggi. Kan gitu, karena juga asyamuli ya, puasa itu untukku. Iya, betul. Sebenarnya ketika Allah Taala menyebut asyamuli, puasa itu untukku, ya. Kan Allah enggak butuh sama puasa itu. Betul.
Jadi mau kita sedekah, mau kita puasa, mau kita apa itu enggak, sehingga kembalinya tetap puasa itu sebenarnya kembalinya kepada orang yang berpuasa. Iya. Sehingga di hadis itu kan di hadis qudsi tadi Allah menyebutkan asyamuli, puasa itu memang untukku. Ya. Wa ana ajzi bih, dan nanti aku yang akan balas. Nah, balasan yang terima siapa? Kan orang yang berpuasa. Iya. Ya, hambanya Allah yang berpuasa. Yang dalam konteks ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala. Jadi seakan-akan ketika di hadis tadi Nabi menyatakan syahrul Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Memang karena di bulan Ramadan ada sebuah ibadah yaitu puasa, yang kalau umatku, ya ibarat kata gini ya, kalau umatku berpuasa di bulan tadi, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala yang tidak ada hitungannya. Maka tepat sekali ketika di hadis tadi pernyataannya adalah Ramadan syahru ummati. Syahrul ummati. Ya, Ramadan adalah bulan untuk umatku atau bulannya umatku. Belum lagi di bulan Ramadan, di akhir Ramadan kita juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian juga di bulan Ramadan kita juga dianjurkan untuk taftirus shaimin, memberikan berbuka puasa kepada orang-orang yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Semua manfaatnya kepada siapa? Kepada umatnya Nabi Muhammad. Ya. Sehingga kalau puasanya diletakkan oleh Allah di bulan Ramadan, kemudian Nabi menyatakan bahwa Ramadan adalah bulan untuk umatku, itu sudah tepat sekali. Karena manfaatnya yang menerima juga umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu di antara sedikit ya yang bisa kita kulik ya. Kenapa kok mulai bulan Ramadan? Kenapa kemudian disebut syahrul ummati? Kok enggak dipindah puasanya bulan Rajab aja? Bulan Rajab aja kan itu sebagai puasanya Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sedikit ya yang mungkin bisa kita gali dari hikmah-hikmah tadi. Wallahu a'lam. Oke. Baik, terima kasih Habib. Sambil menunggu lagi Habib ya. Kadang memang manusia itu memiliki keimanan turun dan naik atau naik turun. Ya. Pertama kali kita melaksanakan puasa, kadang iman kita itu sangat tinggi sekali. Ya. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, Ya, memang kalau kita ada menengok ada sebuah hadis juga bahwa pada waktu pelaksanaan bulan suci Ramadan itu para musuh kita adu mubin, setan itu dibelenggu. Yang menjadi masalah di sini, ketika setan dibelenggu, kenapa kejahatan atau mohon maaf perbuatan yang tercela, perbuatan yang melenceng, bahkan melawan syariat Islam itu lebih banyak di bulan suci Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Banyak. Iya, contoh, mohon maaf, contoh ibadah kecil saja, melaksanakan ibadah kecil, contohnya semisal. Oh, ini ibadahnya? Iya. Oh iya. Ibadah lebih banyak ya. Ya, jadi soalnya seingatku jangan ngomong maksiatnya lebih banyak. Iya. Dalam artian maksiat itu tidak melaksanakan sesuai dengan perintah Allah. Bisa dikatakan adalah ibadah. Ya berarti itu ya ibadahnya tidak sesuai yang seharusnya. Karena mereka berpedoman, mohon maaf, ada sebuah hadis juga mengatakan tidur itu pahala di bulan suci Ramadan. Akhirnya dia, mohon maaf, yang mungkin belum begitu tahu tentang persoalan agama, ya mohon maaf kayak saya juga ini. Itu kadang ya pokoknya tidurlah dapat pahala. Lah itu apa yang harus kita sikapi kalau ada persoalan seperti itu, Beb. Tapi mohon maaf, Beb. Jangan dijawab dulu, kita akan lihat sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam,
Tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, masih bersama saya di ruang dengar Anda kaum muslimin 107,9 FM Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Di kajian sore kali ini masih kita berbincang-bincang ya dengan guru kita, beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Untuk itu silakan kaum muslimin pendengar setia Radio Dais yang ingin bertanya silakan ya di 0821 336 70.000 atau via teleponnya Radio Dais di 0246 746 352. Oke. Bib, kita lanjut lagi tadi. Yang tadi ya. Iya, oke. Ya, jadi kalau ketika setan sudah dibelenggu dan lain sebagainya, kemudian kita masih bisa bermaksiat, memang disebutkan oleh para ulama, ya, karena di beberapa hadis disebutkan marodatul jin atau setan yang kaptennya, ya pokok-pokokane lah bahasanya. Panglimanya. Yang panglimanya, sementara yang kroco-kroco itu masih masih bertebaran. Atau kemudian para ulama itu kalau kita mengambil pendapat bahwa maknanya adalah makna yang hakiki. Jadi kemudian beberapa ulama nyebut enggak, itu makna majaz. Makna majaz di mana di situ maksiat di bulan Ramadan maksudnya. Maksiat itu jauh berkurang daripada bulan-bulan yang lainnya. Yang lainnya, ya. Jenis maksiat tertentu itu berkurang. Betul. Jadi kemudian belum masalah tadi loh. Terus sekarang ada orang-orang yang berpuasa kemudian atau misalnya sholat taraweh, tapi ternyata puasanya salah, sholat tarawehnya juga misalnya salah atau kurang tepat. Itu nanti ditinjau bukan berarti kemudian Ramadan berarti maksiat masih bisa terjadi, enggak. Dalam konteks amal atau melakukan tindakan itu nanti ditinjau adalah ya apakah orang yang salah melakukan tindakan tadi dia punya waktu untuk belajar atau tidak. Ya. Kalau dia punya waktu untuk belajar, kemudian dia tidak belajar sehingga hanya ketika melakukan tindakan tadi, melakukan ibadah tadi dia tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka dia berdosa, dianggap berdosa. Tapi kalau ternyata dia memang tidak ada waktu karena mulai memahami agama atau mulai dekat dengan agama ini, dia mungkin sudah usia 40 ke atas yang sibuk-sibuknya bekerja dan lain sebagainya, pulang sudah kecapean, tidak sempat belajar dan lain sebagainya. Akhirnya orang ini hanya ikut apa yang yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Ya maka bisa kita katakan ya dia hanya tidak kurang tepat aja. Jadi poinnya bukan apakah kemudian dengan tidak tepatnya ibadah tadi kemudian dianggap maksiat, enggak. Karena yang nomor 2 tadi yang tidak punya waktu untuk belajar tadi oleh para ulama dimakfu karena memang dia tidak ada waktu. Yang jadi masalah yang nomor pertama tadi, yang dia harusnya ada waktu untuk belajar tapi tidak mau belajar. Ya. Guru samping rumahnya ada guru ngaji, ya tidak minta diajari. Ya, atau di tempatnya, di kampungnya ada ngaji, ada pengajian yang dia tidak pernah datang. Ya makanya jadi masalah. Kalau nomor 1 ini dianggap maksiat, ya, tapi maksiatnya adalah maksiat karena tidak meninggalkan, karena tidak mau belajar. Ya, jadi itu
atau bisa kita katakan itu tidak masuk kategori maksiat yang Iya. yang jadi iming-imingnya setan tadi. Kemudian di antara kesalahpahaman juga adalah ketika disebut naumus shaim ibadah. Memang iya, ada hadis yang seperti itu. Ada teks hadis yang menyebutkan bahwa tidurnya orang puasa pun ibadah. Tapi kemudian Imam Ibnu Rajab Hambali dalam Lataiful Ma'arif menukil ya dari seorang tabi'in namanya Hafsah binti Sirin. Di situ beliau menyatakan bahwa ya as-shaimu fi ibadah. Seorang berpuasa itu senantiasa dalam kondisi beribadah malam yaghtab ahada, selama dia tidak ghibah, ngerasani siapapun. Walau kana na'iman ala firasyi, walaupun dia sedang tidur di atas kasurnya. Jadi oleh tabi'in tadi dibatasi bahwa yang disebut dengan naumus shaim ibadah adalah ketika dia tidur ya. Ketika dia tidur untuk menghindari ghibah orang lain. Ngerasani wong. Niatnya Niatnya. Atau dalam konteks lain misalnya kalau dia misalnya tidak tidur siang nih, saat puasa dia tidur. Ini nanti saya kalau keluar rumah dijak koncoku nyolong misalnya. Ya wis daripada aku nyolong tak tidur wae lah. Ya, maka tidurnya itu yang kemudian bernilai ibadah. Tapi kalau kemudian tidurnya malah melalaikan sampai melewatkan pahala kewajiban lain, ya tidurnya pun juga bermasalah ini. Ya, walaupun dia dalam kondisi puasanya dia berpahala. Tapi tidurnya dia sampai melewatkan yang wajib-wajib lain juga itu bermasalah. Sekali lagi bahwa memang betul siapapun orang yang sedang dalam kondisi puasa, walaupun dia tidur, dia tetap dalam kondisi beribadah karena dia sedang berpuasa. Iya. Tapi kemudian masalahnya timbul adalah tidurnya ini dalam rangka apa ini? Kalau menghindari maksiat, tidurnya jelas berpahala. Kalau justru tidurnya melewatkan kewajiban yang lain, ya tidurnya ini bermasalah nih. Ini tidurnya bisa kita kategorikan tidur yang masuk kategori maksiat. Berarti bisa orang beribadah plus maksiat. Ya ini salah satu contohnya ini tadi. Iya. Bisa aja. Oke. Itu di antara hal yang kemudian perlu diluruskan kembali. Betul. Itu tadi ya jawabannya kaum muslimin. Jadi pada dasarnya niat tidur dalam bulan puasa Ramadan itu juga sangat diperlukan ya. Niatnya itu apakah niat agar mungkin bisa saja itu dinilai ibadah, niat tidur agar tidak lapar bisa itu bro. Supaya tidak terganggu dengan ya betul bisa. Tapi kalau niatnya tidur untuk menghindari kewajiban yang lain atau ibadah-ibadah yang lain itu juga masalah itu. Oke, Beb, ini mungkin ada pertanyaan dari pendengar ini, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, saya Muhammad Ibdad mau bertanya, apa tanda atau ciri-ciri orang yang berhasil melaksanakan Lailatul Qadar atau orang yang berhasil melaksanakan puasa bulan suci Ramadan? Terima kasih, Bib. Ya. Sebenarnya kaidah atau pertanda spesifiknya tidak ada ya, atau mungkin saya belum pernah dengar. Tapi poinnya sebuah ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala, para ulama menyebutkan setiap ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala maka dia pasti akan membuat orang tadi untuk segera melakukan ibadah yang lain. Betul. Jadi ibadah misalnya sholat diterima, ya maka tanda sholat diterima adalah ketika setelah sholat dia melakukan ibadah yang lain, baik itu langsung ataupun nanti. Puasa pun juga begitu. Misalnya puasa itu diterima oleh Allah Ta'ala maka akan menarik dia untuk berbuat ibadah yang lain. Misalnya kemudian dia sedekah, misalnya kemudian dia menjalin silaturahim dan lain sebagainya. Maka di antara tanda sebuah amal apapun itu diterima oleh Allah adalah ketika amal tadi mengantarkan Anda kepada amal-amal yang selanjutnya. Maka sebaliknya juga hati-hati ketika ada sebuah maksiat kok membawa Anda menuju ke maksiat lain, ya ini berarti maksiatnya juga maksiat yang diterima. Iya. Jadi poinnya umumnya gitu. Jadi kaidah umumnya seperti itu. Tapi kalau yang spesifik, wallah alam, saya belum pernah dengar apakah ada ciri spesifik orang ini sukses atau diterima puasanya atau Lailatul Qadarnya dia berhasil dapatkan atau enggak, spesifiknya wallah alam saya belum tahu. Tapi umumnya setiap ibadah yang diterima pasti akan menarik orang tadi untuk melakukan ibadah yang lain. Iya.
Oke, karena ini menarik sekali kajian sore kali ini, tapi karena kita sudah di penghujung waktu, Bib, ini sebenarnya Waktunya ya. betul, sebenarnya kajian sore kali ini banyak sekali pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh para pendengar kita. Kayak karena mungkin ya ini sebenarnya ini persiapan kita untuk melaksanakan besok ketika kita jumpa bulan suci Ramadan. Saya ingat, mumpung lagi ingat. Mm-mm. Di Lataiful Ma'arif itu disebutkan ada sebagian ulama, ya itu persiapan menuju Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Iya betul, 6 bulan, ya betul. Jadi sebenarnya harus seperti itu. 6 bulan Iya. sebelum Ramadan mereka sudah siap-siap. Betul. Ini nanti Ramadan saya punya target ini segala macam. Ini kan Oke. kita masih di bulan Rabiul Awal, ya. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 7 Iya, bulan. pasti. Berarti kalau kita bisa persiapan 7 bulan ini sama dengan ulama Asik itu nih. dulu insyaallah. Oke. Oke, Bib, terima kasih atas waktunya telah Sama-sama, menyempatkan di kajian sore kali ini. Mudah-mudahan kajian kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berkah untuk kita semua. Minta mohon maaf, Bib, doanya, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi Amin, yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa Amin. qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJD TV dan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.